Halo Sobat WK, kembali lagi bersama kami di Podcaster, Podcast Bea Cukai Ternate. Pada kesempatan kali ini, kita bersama dengan Mas Firman. Bagaimana Mas Firman? Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Alhamdulillah. Izin Mas Firman mungkin boleh dijelaskan ke Sobat WK di sini. Mas Firman di Bea Cukai Ternate tugas di unit mana? Oh ya, pertama perkenalkan, nama saya Firman. Saya di Bea Cukai Ternate. Penempatan saya sekarang di seksi penindakan dan penyidikan. Baik. Oke, Sobat WK, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan rokok ilegal. Oke. Izin Mas, mungkin dapat dijelaskan dulu ke Sobat WK bagaimana tugas yang dijalankan oleh Mas Firman di unit penindakan dan penyidikan. Baik, terima kasih. Untuk di unit penindakan dan penyidikan itu sendiri terbagi menjadi 3 sub unit ya di Bea Cukai Ternate. Yang pertama ada unit intelijen, kemudian ada unit penindakan, kemudian ada unit penyidikan. Itu adalah satu kesatuan. Mungkin kalau hubungannya terkait dengan tema kita kan rokok ilegal, kita melakukan pengawasan melalui intelijen, kemudian dilakukan penindakan, kemudian apabila bisa dinaikkan kita melakukan penyidikan. Jadi untuk kegiatan kita mungkin seperti itu yang berkaitan dengan temanya ini. Oke, baik. Izin Mas, mungkin dapat dijelaskan ya ke Sobat WK di sini. Apa sih Mas itu rokok ilegal? Ya, mungkin singkatnya itu rokok ilegal itu adalah rokok-rokok di mana dia itu belum membayar pajak dari negara ya, yang dalam hal ini adalah cukai, maupun dia sudah membayar pajak atau cukai tetapi caranya salah, seperti itu. Baik. Ya. Oke, berarti tidak sesuai ya Mas? Ya, tidak sesuai pembayarannya. Oke, gitu. Baik, baik. Izin Mas, kalau dilihat dari jenis-jenisnya nih, jenis-jenis rokok ilegal tuh apa aja sih Mas? Iya. Kalau terkait rokok ilegal jenisnya, yang pertama pasti yang kita tahu pasti rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai atau rokok polos. Ya, kemudian ada rokok yang dia dilekati pita cukai palsu. Palsu. Siap. Ya, kemudian juga ada rokok yang dia dilekati pita cukai bekas. Bekas. Ya, bekas. Kemudian ada rokok yang dia dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan rokoknya itu sendiri, berbeda Oke. antara Baik, bungkus baik. dan pita cukainya. Seperti itu. Siap. Itu kan tadi jenis-jenisnya Mas. Ya. Kalau dari jenis-jenis yang barusan Mas Firman sebutin, itu bisa nggak sih ini kita kasih tahu ke masyarakat Sobat WK? Itu ciri-cirinya bagaimana Mas? Ketika Oh, iya. mungkin teman-teman Sobat WK lagi jalan-jalan ke toko, terus siapa tahu menemukan ciri-ciri rokok ilegal itu bagaimana? Ya. Mungkin kalau untuk ciri-ciri rokok ilegal itu sendiri, yang pertama tentunya ketika kita membeli kita harus mengecek apakah di bungkus rokok itu terdapat pita cukai atau tidak. Yang pertama itu. Ketika itu sudah tidak ada pita cukai, jelas itu adalah rokok ilegal. Baik. Ya. Kemudian jika kita membeli, kita juga wajib melihat pita cukai yang ada di bungkus rokoknya. Apabila sudah kelihatan tuh pita cukainya sobek-sobek atau sudah kelihatan sudah pernah dipakai, kemungkinan itu juga merupakan salah satu jenis rokok ilegal, yaitu memakai pita cukai bekas. Bekas. Baik. Ya. Kemudian mungkin bisa dicek lagi antara kesesuaian yang tertera pada kemasan atau bungkus dengan pita cukai yang ada di bungkusnya. Oke, Gitu. baik. Itu kalau dari mungkin secara kasat mata ya Mas. Ya. Tapi kalau dari segi harganya itu Oh, ada iya. perbedaan nggak, Mas? Ya tentunya pasti kalau dari segi harga ada perbedaan, karena mengingat rokok ilegal ini adalah melarikan dari pajak atau cukai kan. Baik. Otomatis dari harganya pasti dia di bawah
harga pasaran karena dia tidak membayar cukai. Jadi mungkin kalau nanti kita melihat rokok-rokok yang murah, kita harus lebih teliti lagi melihat seperti yang saya jelaskan tadi, seperti ada pita cukainya atau tidak, ada pita cukai yang dia ada bekas sudah pernah dipakai atau tidak, seperti itu dipastikan ulang. Jadi perlu curiga ya Mas. Iya, Kalau betul sekali. secara kasat mata itu udah aneh, Apalagi harganya miring sekali. Iya. Oke. Itu harus Baik. kita inilah. Oke, tadi kan terkait mungkin penjelasan ya Mas terkait rokok ilegal. Cuma ini buat sobat WK di Ya. sini. Mungkin belum tahu dampaknya bagaimana terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia. Iya. Mungkin kita semua mikirnya cuma paling bedanya berapa ribu aja, nggak sampai yang ratusan ribu atau Iya, gimana. betul. Mungkin izin Mas, boleh dijelaskan ke kami semua di sini dampak secara luas tuh bagaimana sih Mas? Iya. Mungkin seperti ini ya. Kalau kita mungkin berpikir hanya satu bungkus, hanya harganya berapa ribu, merugikan berapa ribu, itu mungkin harganya kecil sekali. Tapi itu bisa terakumulasi berapa banyak orang di seluruh Indonesia jika semua mengkonsumsi rokok ilegal. Berapa kerugian negara yang terjadi akibat pembelian tersebut. Itu kan terakumulasi secara besar. Pasti negara juga atas beredarnya rokok ilegal tersebut. Baik. Kemudian mungkin juga dilihat lagi dari sisi perusahaannya atau produsennya rokok itu, ketika rokok-rokok resmi itu harganya lebih mahal dan rokok ilegal itu berada di harga yang murah, otomatis produk dari produsen rokok yang resmi itu tadi akan kalah saing dengan rokok-rokok yang ilegal. Dan itu pasti akan menyebabkan penurunan penghasilan atau penurunan profit atau omset dari perusahaannya ya. Dan itu mungkin akan terjadi dampak-dampak lain yang tidak diinginkan, seperti mungkin akan terjadi PHK seperti itu. Dampaknya yang lebih luas lagi. Betul. Oke. Jadi begitu Sobat WK. Pertama, itu berdampak ke sisi penerimaan negara. Betul, penerimaan negara. Ketika rokok ilegal semakin marak merajalela, otomatis penerimaan negara juga berpotensi pasti menurun. Betul. Ya. Dimana kita semua tahu penerimaan negara saat ini itu salah satu pondasinya adalah dari cukai ya. Dari cukai. Betul. Selain dari pajak ya Mas. Iya, dari pajak. Sama dampak ke industri rokok rokoknya yang ya, resmi Mas. juga sangat mengkhawatirkan juga. Oke. Izin Mas Firman. Iya. Mas Firman kan sekarang tugas di unit penindakan dan penyidikan ya. Mungkin dapat dijelaskan atau diceritakan nih ke kami semua langkah-langkah pengawasan nih Mas yang sudah mungkin Mas Firman atau teman-teman di unit penindakan dan penyidikan yang sudah dilakukan dalam rangka memberantas rokok ilegal di Maluku Utara, Mak. Siap. Sorry, Ya, di Maluku Utara ya. Jadi kalau kita dan tim di penindakan dan penyidikan atau P2 ya kita sebutnya ya. Oke. Di unit kami itu kita selalu konsisten dalam pemberantasan rokok ilegal. Jadi kita dari awal kita selalu melakukan pengumpulan informasi, pemetaan wilayah di mana titik-titik peredaran rokok ilegal, kemudian di mana potensi pemasukan rokok ilegal tersebut pasti kita lakukan pemetaan terlebih dahulu, sehingga nanti ke depannya atau yang sudah kami lakukan juga itu kita pasti langsung datang melakukan operasi maupun patroli ke tempat-tempat yang sudah kita petakan tersebut. Baik. Jadi kita langsung menyusur melakukan operasi pasar, baik di toko-toko maupun di gudang-gudang maupun di tempat lain yang dia ada indikasi terdapat rokok ilegal seperti itu. Baik. Jadi kita dan tim selalu berusaha untuk mencari dan memutus alur atau penyebaran dari rokok ilegal. Seperti itu. Berarti sesuai yang dijelaskan pertama tadi ya, Ya. ada unit intelijen, Ya, betul. ada Penindakan dan penyidikan itu adalah satu alur dari proses yang kita lakukan dalam melakukan pengawasan rokok ilegal. Baik. Itu. Melihat nih Mas, Ya. Maluku Utara yang sangat luas, satu provinsi diawasi
oleh Bea Cukai Ternate. Kiat-kiat yang sudah dijalankan selama ini, apakah teman-teman dari unit P2 Bea Cukai Ternate itu apakah berjalan sendiri mandiri atau mungkin bekerja sama dengan instansi lain, Mas? Tentunya kita dalam melaksanakan tugas kita pasti melakukan kolaborasi, sinergi maupun kerjasama ya dengan APH maupun instansi lain, karena mengingat yang sudah disebut tadi kondisi geografisnya sangat luas. Untuk meningkatkan pengawasan yang kita lakukan, kita membutuhkan instansi-instansi atau APH lain untuk memberikan mungkin masukan, informasi maupun hal-hal yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di wilayah Maluku Utara. Jadi itu sangat penting sekali bagi kami untuk melakukan pengawasan melalui bantuan dari APH maupun instansi-instansi yang ada di Maluku Utara. Oke, baik. Mungkin izin Mas, izin menambahkan ya. Tadi kan sudah dijelaskan terkait subunit di seksi P2. Ada intelijen, ada penindakan, dan juga penyidikan. Di mana tadi disebutkan juga ada penggalian atau pengumpulan informasi ya, Mas? Betul. Nah, ini mungkin untuk Sobat WK, barangkali ada yang mengetahui terkait peredaran rokok ilegal di Maluku Utara. Itu bisa teman-teman Sobat WK ikut andil dalam memberantas rokok ilegal di Maluku Utara. Bagaimana caranya? Nanti teman-teman admin akan menampilkan akun-akun media sosial kantor Bea Cukai Ternate, sehingga Sobat WK ketika punya informasi terkait rokok ilegal bisa melaporkannya ke akun media sosial Bea Cukai Ternate. Selain dari akun media sosial itu, teman-teman Sobat WK bisa juga datang ke kantor kami, kantor Bea Cukai Ternate, untuk melaporkan siapa tahu teman-teman Sobat WK mempunyai informasi terkait adanya peredaran rokok ilegal di Maluku Utara. Betul. Oke, baik. Izin Mas Firman, mungkin barangkali ada yang mau disampaikan ke Sobat WK di sini Ya, terkait rokok ilegal. mungkin ini penutup ya, sebagai penutup juga ya. Baik, mungkin sebagai penutup saya menyerukan ajakan untuk seluruh masyarakat khususnya di wilayah Maluku Utara untuk mendukung segala proses yang dilakukan Bea Cukai Ternate dalam melakukan pemberantasan rokok ilegal. Marilah kita menjauhi rokok ilegal dan kita sebarkan kesadaran untuk menjauhi rokok ilegal baik ke keluarga, tetangga, teman sekitar demi terjaganya wilayah Maluku Utara dari peredaran rokok ilegal. Seperti itu. Oke, baik. Terkait rokok ilegal, sudah dijelaskan secara gamblang oleh Mas Firman, mulai dari apa sih itu rokok ilegal, bagaimana dampaknya, kemudian bagaimana peran aparat penegak hukum atau instansi seperti Bea Cukai atau instansi lain dalam memberantas rokok ilegal di Maluku Utara. Dan harapan kami terhadap Sobat WK di sini, terutama masyarakat Maluku Utara, juga dapat ikut andil terhadap pemberantasan rokok ilegal di Maluku Utara. Betul. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.